Kota Malang. Berlokasi di Jawa Timur Indonesia, kota tersebut memancarkan daya tarik dengan perpaduan antara pesona urban dan keberagaman desa-desa di sekitarnya. Pusat Kota Malang menciptakan kesan modern dengan fasilitas perkotaan dan hiruk-pikuk aktivitas keseharian. Sedangkan desa-desa di sekitar kota menawarkan kehidupan yang lebih tradisional dengan mempertahankan kekayaan budaya serta kearifan lokalnya. Pada kesempatan kali ini, Macung Optimas Grand menyusung tema Iptek bagi Desa Mitra atau IBDM mengambil judul Optimalisasi Digital Marketing pada Komunikasi Klinik Usaha Desa Kucur untuk Kemajuan Ekonomi Desa Kucur dengan pendampingan pada Pai Susu Hanania. Perkenalkan beberapa penulis yang telah berpartisipasi dalam penulisan laporan ini. Pertama ada Bapak Hartomi Akbar Basori, SEMSC. Kemudian ada Bu Katarina Apriliani Heliani, SEMM, Bapak Rino Tam Cahyadi, SEMSA, Bapak Dr. Seno Aji Wahyono, SESTMM, dan Bapak Sahala Manalu, SEMM. Pembuatan laporan terkait pengabdian masyarakat kali ini mengajak dua orang mahasiswa, yakni Bisma Ayoda Kurniawan Putra dan juga Raja Daud Pratama. Di tengah pesona keindahan alam dan warisan budayanya, Kota Malang juga membanggakan keberagaman desa-desa yang tersebar di sekitarnya. Desa-desa ini menjadi sumber potensi yang melimpah, baik dari segi kearifan lokal, tradisi maupun sumber daya alamnya. Setiap desa di Malang memiliki keunikan tersendiri, yang mana mampu mencerminkan keanekaragaman kultur masyarakat Indonesia. Dalam konteks pengembangan, desa-desa ini menjadi wadah potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pengembangan berbasis masyarakat, desa-desa di Malang dapat menjadi pusat inovasi dan pelestarian budaya. Program pengembangan potensi desa dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat, pelatihan keterampilan, serta pengenalan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian mereka. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan menjaga kearifan lokal, desa-desa di Malang dapat menjadi contoh model pengembangan berkelanjutan yang memperkuat identitas budaya, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan serta pelestarian alam. Salah satu desa yang ada di Malang adalah Desa Kucur. Desa Kucur adalah sebuah desa di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang mana sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani dan juga buruh. Selain berprofesi sebagai petani dan buruh sebagai penghasilan utamanya, warga di sana sebagian besar juga memiliki usaha yang masih berskala mikro atau kecil yang kita sebut dengan UMKM sebagai penghasilan tambahannya. Di Desa Kucur sendiri ada klinik UMKM yang menjadi wadah konsultasi bagi pelaku UMKM, memfasilitasi terhadap akses permodalan, memfasilitasi dalam membangun pemasaran dan promosi, memfasilitasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta memfasilitasi terhadap akses bantuan peralatan. Klinik UMKM sendiri memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelatihan, workshop, dan kursus tentang usaha agar kemampuan dan kualitas usaha masyarakat Desa Kucur sendiri semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan dari tim Optimas, diketahui bahwa produk-produk yang dimiliki oleh UMKM di Desa Kucur ini memiliki potensi untuk dipasarkan di luar wilayah Kucur. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan keterampilan pemasaran dan belum adanya pendampingan teknik dari pemasaran digital. Oleh sebab itu, pada pengabdian kali ini, tim melakukan pendampingan pada salah satu anggota dari klinik usaha UMKM Desa Kucur yang operasionalnya masih aktif, yakni Pai Susu Hanania. Pai Susu Hanania berdiri sejak tahun 2022 dan merupakan usaha perorangan dengan pemilik bernama Ibu Nur Widya. Produk dari usaha Pai ini terdiri dari 4 varian, yakni original, coklat, durian, dan juga nangka. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemilik terkait dengan digital marketing, membuat pemasaran Pai Susu Hanania ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan cara word of mouth dan penitipan produk pada beberapa toko di Kota Malang dan area sekitarnya. Oleh sebab itu, tim melakukan diskusi dengan pihak mitra dan mendapati ada beberapa prioritas permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan mitra terhadap implementasi komunikasi pemasaran melalui digital marketing. Yang kedua,
pihak mitra belum mengetahui jenis media sosial yang sesuai dengan produk dan target marketnya, sehingga belum mempunyai account bisnis pada media sosialnya. Dan yang ketiga, mentoring terkait langkah-langkah yang tepat dalam melakukan komunikasi pemasaran secara digital. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim perlu untuk melalui beberapa tahapan. Yang pertama, diskusi dan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra berkaitan dengan kebutuhan mitra di bidang pemasaran. Yang kedua, pembuatan akun bisnis Pai Susu Hanania pada media sosial Instagram @paisusuhanania, akun Facebook Pai Susu Hanania, kalender konten, mentoring pembuatan konten sesuai kalender konten, dan pembuatan brosur digital dengan menggunakan Canva. Kemudian yang ketiga, isi kalender konten maupun konten telah disetujui oleh pihak mitra yakni Pai Susu Hanania. Kemudian yang keempat, evaluasi konten pada media sosial berdasarkan insight pada Instagram Pai Susu Hanania. Berdasarkan hasil pengabdian, didapati bahwa hasil dari tahap pertama adalah permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang pemasaran digital. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tuangkan pengabdian kami dalam bentuk luaran kegiatan yang telah terlaksana dan tercapai. Yang pertama adalah pembuatan akun Instagram Pai Susu Hanania @paisusuhanania. Harapan kami, melalui media sosial bisnis ini, Pai Susu Hanania kedepannya dapat melakukan komunikasi pemasaran dengan lebih berkelanjutan melalui Instagram. Yang kedua adalah adanya brosur digital Pai Susu Hanania. Tim kami membuat digital brosur sederhana yang dapat digunakan oleh Pai Susu Hanania sebagai salah satu alat pemasaran produknya. Pembuatan brosur dilakukan dengan menggunakan aplikasi Canva yang mana dicantumkan pada bio Instagram dari Pai Susu Hanania. Yang ketiga adalah kalender konten untuk media sosial Instagram. Dalam pembuatan kalender konten, kami juga melakukan koordinasi dengan Ibu Nurwidia selaku pemilik dari usaha Pai Susu Hanania. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi insight pada Instagram Pai Susu Hanania yang mana tertera keterangan maupun buktinya lebih lanjut melalui paparan gambar yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah publikasi jurnal atas MAG yang telah dilakukan. Tabel pencapaian luaran pengabdian dapat dilihat sebagai berikut. Buat yang penasaran terkait dengan bisnis dari UMKM Pai Susu Hanania, bisa langsung cek di Instagram @paisusuhanania dan juga di Facebooknya Pai Susu Hanania.